Di sebuah desa, hiduplah seorang perempuan tua bernama Mbok Yem. Ia hidup sebatang kara. Mbok Yem ingin sekali memiliki seorang anak agar dapat merawat dirinya yang sudah mulai menua. Namun, itu semua mustahil karena ia tidak mempunyai suami. Setiap hari, Mbok Yem pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Pada suatu hari, di tengah hutan, ia bertemu dengan seorang raksasa yang sangat menyeramkan. Tubuh raksasa itu lebih tinggi dari pohon, kulitnya penuh dengan bulu yang besar, gelap, mulutnya pun terdapat sepasang taring yang sangat tajam, kukunya panjang dan juga kotor. Mbok Yem tak dapat berkata apapun, ia hanya terdiam, gemetaran, lalu sang raksasa berkata, "Aku tak akan memakanmu, lagi pula dagingmu tak enak dan sudah keras." Itu Tuan Raksasa, lalu apa yang kau inginkan dariku? Tahu apa yang kau inginkan? Kau ingin mempunyai anak, kan? Aku ingin menginginkan seorang anak. Apa yang harus kulakukan? Tapi ada satu syarat. Satu syarat? Apa syaratnya? Memang manusia sangatlah serakah. Baiklah, aku akan memberimu biji timun ini. Tanamlah dan rawatlah seperti anakmu. Benarkah Tuan Raksasa? Tapi ketika mentimun itu sudah matang, kamu akan mendapatkan seseorang anak. Kamu bisa menjaganya seterusnya, tapi ketika anak itu berumur 17 tahun, aku akan mengambilnya kembali untuk menjadi santapanku. Lalu, raksasa memberikan biji mentimun tersebut. Mbok Yem menanamnya dengan penuh kasih. Lalu, beberapa bulan pun berlalu. Suatu hari, Mbok Yem pergi ke kebun untuk memetik timun tersebut. Setelah tiba di kebun, ia melihat dari sekian banyak mentimun ada satu mentimun yang sangat besar dan berwarna emas. Setelah memetik mentimun berwarna emas tersebut, Mbok Yem langsung membawanya pulang. Mentimun itu Setibanya di rumah, Mbok Yem langsung meletakkan mentimun itu di atas meja dan membelahnya dengan sangat hati-hati. Dan setelah itu pula Mbok Yem sangat terkejut karena ada bayi perempuan yang sangat cantik, dan bayi itu pun diberi nama Timun Mas. Timun Mas tumbuh menjadi seorang gadis yang sangat baik hati dan cantik jelita. Timun Mas selalu membantu ibunya untuk mencari kayu bakar. Atas kebaikan Timun Mas, Mbok Yem tidak rela untuk kehilangannya. Beberapa tahun berlalu, Timun Mas telah berumur 17 tahun. Sudah waktunya untuk raksasa mengambil Timun Mas kembali. Mbok Yem menyuruh Timun Mas untuk bersembunyi di kamar. Tiba-tiba terjadi goncangan yang sangat keras. Itu adalah langkah kaki raksasa. Mbok Yem gemetar ketakutan. Dengan suara yang keras, raksasa itu pun berkata, Raksasa akan mencarimu. Hai perempuan tua, aku kesini akan menagih janji. Maaf Tuan Raksasa, dia sedang ke pasar untuk menjual kayu bakar. Bila saja kau datang. Bila saja kau datang lebih pagi, mungkin kau akan menemukannya. Akan kuberikan 1.000 lagi jika kau tidak menyerahkan anakku padaku. Akan kubakar kau. Aku Tuan Raksasa. Betapa raksasa itu. Tidak anakku, ibu tidak akan memberikanmu. Raksasa jahat itu, ibu akan melakukan apapun. Udah kat ya? Anakku, di seberang sana ada seorang peramal. Mungkin dia bisa membantu kita. Tapi ibu, di tengah hutan sangatlah berbahaya. Biarlah aku ikut bersamamu. Jangan nak, biar ibu saja yang pergi. Ayo. Duduk depan saya ya. Duduk depan kamu, gak usah dikat ya. Aku tahu apa yang kau inginkan. Kau ingin kekayaan, kan? Kan. Putri. Bukan itu yang kuinginkan.
ini soal anakku. Raksasa menginginkan anakku. Aku tak tahu apa yang harus kulakukan. Tolong bantu aku. Kak. Apa? Raksasa? Raksasa. Baiklah, aku akan membantumu, tapi biayanya harus sangat besar. Kat. Aku hanyalah penjual kayu bakar, tapi aku akan berusaha untuk membayarmu. Aku pikir tak ada yang bisa mengalahkan raksasa yang tingginya melebihi pohon dan bergigi tajam. Oke. Kat. Ania, Sudah cukup. Aku hanyalah seorang penipu. Dasar aku tidak bisa melawan raksasa itu. jangan tawa gob. Bagaimana dengan aku? Oke. Hai Boyong, aku akan membantumu dan Timun Mas untuk mengalahkan raksasa. Kat. Silau, ini belum dekat. Ini belum dekat. Lah. Suruhlah Timun Mas lari dari rumah dan bekali dirinya dengan biji timun, jarum, garam, dan terasi. Itu adalah senjata bagi Timun Mas untuk melawan raksasa. Lemparkan semuanya pada raksasa saat Timun Mas berada dalam bahaya. Ini. Terima kasih. Oke, Kat. Ambillah ini. Jika raksasa menyerangmu, lemparkanlah ini dan selamatkanlah dirimu. Raksasa! Raksasa! Lari! Raksasa pun mengejarnya. Meskipun panik, Timun Mas masih mengingat perintah ibunya untuk melempar bekal yang sudah disiapkan. Semua itu dilemparkan ke arah raksasa untuk mengalahkan raksasa. Saya kayak raksasa beneran nggak tuh? Jatuh dia! Iya. Ayo terus, gak apa-apa, kejar terus sampai ujung. Ujung baru lempar. Sabar, belum di sana. Timun Mas melemparkan terasi ke arah sang raksasa. Seketika itu pula, terasi itu berubah menjadi lumpur untuk menghilang raksasa. Namun karena raksasa yang gagah dan besar, lumpur itu tidak cukup untuk menahannya. Maka dari itu, Timun Mas melemparkan garam ke arah raksasa. Maka dari itu, garam pun berubah menjadi air mengalir besar dan menenggelamkan sang raksasa. Timun Mas lega. Ia telah selamat. Timun Mas pun kembali ke rumah Boyum. Boyum senang sekali melihat Timun Mas selamat. Ia pun menyambutnya dengan gembira. Sejak saat itu, Timun Mas dapat hidup tenang bersama ibunya. Mereka dapat hidup bahagia tanpa ketakutan lagi. Gini ya? Iya. Nangis. Sabar. Ibu tidak apa-apa. Nangis. Mau saya sorot nih. Syukurlah anakku, kamu bisa selamat. Iya ibu, alhamdulillah.